menurut saya kalau pasca pandemi sih mudah-mudahan akan kondisi seperti sebelumnya ya, tapi yang challenging adalah di masa sekarang, di masa pandemi. Lanjut, saya hanya ingin memberikan gambaran bagaimana sih sebetulnya, oh ini video dulu ya, saya mau share dulu video ya. Vincent dan Desta, ini yang menjadi biar aman steril lah. Kayak gitu juga kali. Selamat pagi Pak Vincent dan Pak Desta. Selamat pagi Mbak. Nih Mbak, disinfektan, sarung tangan, masker. Aduh, Pak Desta tidak perlu takut menginap di hotel karena kita sudah ada protokolnya. Oke, ini aman. Tenang Pak, semua fasilitas selalu dibersihkan dengan disinfektan secara teratur. Berenang enak nih. Mana boleh Desta. Tenang Pak, jumlah tamu yang bisa memakai fasilitas dibatasi sesuai protokol biar aman. Tidak usah bawa plastik segala Pak, kita sudah ada protokol untuk kebersihan kamar hotel. Terima kasih ya Mbak ya. Selama kita di sini kita bisa liburan dengan tenang. Terima kasih Pak Vincent dan Pak Desta. Yang perlu diingat bahwa protokol kebersihan, kesehatan, dan keselamatan dari Kemenparekraf bikin semuanya tetap produktif tapi aman dari COVID-19. Nah, itulah. Terima kasih. Indonesia Care. Indonesia Care. Itu dia. Nah, teman-teman, itu adalah sharing saya di awal, mau menunjukkan bahwa di saat begini ini faktor kebersihan atau protokol kesehatan itu adalah new currency, sangat esensial, sangat penting. Sebagus apapun destinasi wisata, tapi kalau tidak menerapkan protokol-protokol kesehatan, orang tidak akan berkunjung. Nah, sehingga Kemenparekraf itu mengeluarkan brand yang disebut dengan Indonesia Care untuk menunjukkan bahwa protokol-protokol kesehatan itu diterapkan di seluruh touch point-nya seorang wisatawan, mulai di bandara, mulai di pesawat, menuju bandara, check-in hotel, di restoran. Ini intinya. Jadi saya mohon bantuan nanti teman-teman viralkan Indonesia Care untuk menunjukkan bahwa kita nggak bisa lah ya ngajak orang jalan-jalan, kan juga masih susah gitu ya. Tetapi kita juga nggak bisa menghalangi orang yang mau jalan-jalan. Nah, kalau orang mau jalan-jalan, ini loh ada toolsnya. Jalankan protokol kesehatan dengan brand Indonesia Care. Ya, lanjut Tik. Apa aja? Oh, kok masih lagi? Oke. Ini sekarang bicara karena kementerian saya adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif gitu ya. Jadi saya ingin berbagi seberapa besar sesungguhnya peranan pariwisata dan ekonomi kreatif. Kementerian ini adalah menerima berbagai disiplin ilmu. Jadi karena pariwisata itu multidimensi. Kemudian kita lihat sih, jelek ya jaringan saya mungkin ya. Kok nggak bagus, mudah-mudahan teman-teman clear ya. Jadi intinya kontribusi pariwisata untuk tenaga kerja itu sekitar 14,45 juta atau sekitar 11,17%. Sektor aircraft itu lebih besar, yaitu sebesar 17,43% atau 14%. Dari sisi PDB, juga pariwisata itu sekitar 4,8% dan aircraft itu 7,4%. Aircraft itu sektor-sektornya ada 17, salah satunya adalah film, animasi, game, kemudian fashion, kuliner, kria, itu adalah contoh-contoh dari subsektor dari ekonomi kreatif. Lanjut, jadi sekarang kita melihat kondisi pandemi, memang kita sekarang lagi dihadapkan suatu persoalan yang tidak mudah, dan terima kasih kepada para medis yang telah berjuang. Namun juga nggak bisa kita hanya mengandalkan para medis, kita semua bersama-sama harus sama-sama menekan dan melawan penyebaran COVID ini tentunya dengan 3 hal. Kita selalu bilang Indonesia Care itu intinya mengajarkan kalau Anda jadi orang tuh bertanggung jawab sebagai konsumen, juga sebagai pengusaha, siapkan protokol kesehatan, at least 3 hal yang harus kita lakukan kalau kita di luar rumah, pakai masker, cuci tangan, dan juga jaga jarak. Ini presentasinya kayaknya blur apa ya? Mungkin jaringan ya, malu-malu gini ya. Jakarta kok ngelem berebet gini. Oke ya, saya mau cerita aja bagaimana kondisi pandemi. Relatively Bali sebetulnya relatively bagus. Kenapa saya cerita Bali? Karena Bali itu adalah ibu kota pariwisatanya Indonesia lah. Jadi sangat penting pariwisata itu Bali harus dijaga. Lanjut, ini udah bagus. Sekarang saya mau cerita apa sih yang dibicarakan orang tentang Indonesia.
persepsi dunia gitu ya melihat Indonesia ini, makanya saya minta tolong adik-adik mahasiswa anak-anak untuk menunjukkan, untuk posting lanjut. Kalau kita tuh sudah berlaku protokol kesehatan, saya sedih kalau ada berita, terutama mohon maaf daerah saya ketika kuliah ya, itu di pasar orang nggak pakai masker. Sementara kita di sini mau nunjukin kita Indonesia Care, kita aplikasikan, implementasikan protokol kesehatan. Nah ini harus kita encounter dengan langkah-langkah yang kita lakukan. Mungkin dengan anak-anak, dengan adik-adik ini bisa lebih ngefek. Kalian pasti punya sosmed, tunjukkan itu ya, protokol-protokol kesehatan. Ini adalah persepsi dunia terhadap Indonesia ketika menggunakan keyword Indonesia, traveling, dan penanganan COVID. Betapa USA ini udah agak, tapi ini very dynamic ya, ini ketika posisi 16 sampai 23 Juni, karena sempat semuanya tuh di bawah 50%. Amerika sudah melihat, oh Indonesia lumayan, mungkin kita lebih baik dari Amerika, mungkin ya, mudah-mudahan dalam penanganan. Australia masih melihat Indonesia, cuma 41% masih nggak trust, gitu ya, masih nggak percaya. Ini adalah contoh-contoh bagaimana persepsi orang negara terhadap kita. Bahkan Australia juga menulis berita kan, wah Indonesia itu akan jadi epicentrum lah, seperti itu. Intinya apa? Dari data ini menunjukkan bahwa kita lack of trust of destination. Jadi kita sekarang harus membangun kepercayaan internasional maupun domestik atas Indonesia. Saya kira Kemlu ini pasti berat tugasnya ya. Tapi ini bisa dibantu oleh adik-adik milenial nih. Ayo viralkan. Kalau Anda misalnya ke mall, ada cek suhu, tunjukkan bahwa kita sudah mengaplikasikan itu. Lanjut. Kemudian kebijakan penanganan COVID di Indonesia. Ya, ini ada masa-masanya, tanggap darurat, pemulihan, dan normalisasi. Ini kita mencoba secara timeline, kita membuat seperti ini ya. Jadi kita membantu industri juga. Lanjut. Kemudian ini contoh-contoh ketika tanggap darurat kita membantu nakes di Surabaya ada, di Jakarta, di Bali, terhadap 2.357 tenaga kesehatan yang kita berikan kamar, makan, dan alat transportasi supaya mereka betul-betul bisa fokus bekerja dan hotelnya itu berdekatan dengan rumah sakit. Jadi physically semoga tidak capek karena istirahatnya proper. Kemudian juga kita memberikan bantuan bahan pokok ya, lauk siap saji kepada pekerja-pekerja di bidang parekraf yang kehilangan pekerjaan. Dan juga kita melakukan gerakan masker kain, ini sesungguhnya adalah untuk menekan penggunaan masker yang surgical. Jadi waktu itu kita menggunakan gerakan masker kain dan membagikan 285 masker pada posisi 2 Juli, 285.000 masker. Ini supaya nggak mengganggu porsi yang surgical mask yang waktu itu sampai mahal sekali. Lanjut. Kemudian dari sisi kita juga berkoordinasi dengan kementerian lain untuk pelaku-pelaku dengan Kemq terhadap pembebasan pajak PPh karena memang tidak ada income gitu. Kemudian juga koordinasi dengan gugus tugas gitu ya. Kalau ada pembukaan destinasi wisata karena ini sebetulnya kewenangan dari pemerintah daerah gitu. Jadi hanya Kemenpar itu memberikan tools-nya. Ini loh ada protokolnya kalau Anda berkunjung ke satu destinasi atau menikmati atraksi. Lanjut. Saya ini ingin share aja ya dia. Sekarang program Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Lanjut. Next. Ya, ini dia yang saya katakan tadi di awal. Makanya saya share video karena kita tuh harus membangun trust, harus membangun kepercayaan. Toolsnya adalah tunjukkan bahwa kita mengimplementasikan protokol-protokol kesehatan atau kita bilangnya cleanliness, health, safety, dan environment yang kita beri brand Indonesia Care. Ini adalah tahapan-tahapannya, bahkan Kemkes sudah mengeluarkan gitu ya. Kemudian kita turunannya dalam bentuk guidebook itu dan bisa di-download di www.kemenparekraf.go.id. Jadi kalau ada teman-teman yang perlu gitu. Ini sektor ekraf, lanjut. Ini bisa dilihat. Lanjut. Ini adalah program pemulihan ya. Ini sekarang kan di Jakarta terutama ya, dan saya kira mungkin di beberapa daerah mal-mal sudah dibuka gitu ya. Tapi carrying capacity-nya masih 50%. Tapi kita memviralkan, mengedukasi untuk jadilah kita orang yang bertanggung jawab gitu ya. Jadi selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian juga paket-paketnya itu juga kalau toh ada paket wisata harus betul-betul menunjukkan, memberikan kepastian bahwa yang dijual itu sudah menerapkan protokol-protokol kesehatan, baik di kendaraannya atau di pas check-in tadi ya, pas di restoran. Nah, promosi, kita akan melakukan promosi bekerjasama dengan partner, kemudian juga media dan KOL. KOL ini makan mungkin yang lebih didengar daripada kita yang bicara. Nah, teman-teman semua bisa jadi KOL nih. Ya. Lanjut.
Nah, ini adalah program beli kreatif lokal. Tadi bicara soal destinasi, ya, penerapan protokol kesehatan. Nah, kami juga punya program untuk membantu UMKM yang bergerak di bidang fashion, kuliner, dan kria. Karena tiga subsektor ini adalah cukup kuat, dan kita intinya membantu UMKM itu mulai dari packagingnya, gitu ya, memproduksi sampai dipasarkan dan masuk ke e-commerce platform. Ini adalah yang tidak di masa pandemi cukup baik performance-nya gitu ya, e-commerce. Jadi kita semua dengan e-commerce, bahkan dengan lembaga hukum untuk membantu UMKM supaya bisa melindungi kekayaan intelektualnya dan juga mendasarkan perusahaan. Nanti kalau lihat ada di YouTube atau di mana ya, atau di TV, ada video Bangga Buatan Indonesia, ini adalah produksi kami yang di-amplify oleh berbagai kementerian. Nah, kita di bawah Bangga Buatan Indonesia itu, kita ingin menanamkan kita tuh jadi hero kalau pakai produk Indonesia. Nah, di bawahnya programnya adalah beli kreatif lokal. Jadi untuk membeli program produk-produk yang dihasilkan oleh UMKM. Kalau bukan kita, siapa lagi? Jadi memang ini adalah gerakan-gerakan untuk membangun perekonomian dari kita untuk kita. Ini baru pengantar ya teman-teman. Nah, kita juga bikin live streaming ini sebagai sesuatu yang baru sih. Kita dulu nggak pernah kan selalu pameran di mall. Ini tetap ada pameran di mall, tapi supaya nggak ada crowd, kita buat crowdnya di online. Sehingga kita membuat acara-acaranya yang di-relay secara online. Ini adalah seperti hal kita sekarang, kita kan online full. Nah, kami melakukan hybrid. Jadi offline-nya ada, tetapi juga online-nya ada. Lanjut. Ini lebih kepada untuk sosialisasi tentang protokol kesehatan. Ini contoh aja foto. Ini pas di mall-nya tidak banyak crowd, karena memang kita tidak ingin ada crowd di offline. Lanjut. Next, ini yang mungkin bisa nanti sudah mulai melipir nih kita. Bagaimana sih kita ketika orang banyak PHK gitu ya, apa yang bisa kita bantu? Tadi ada sisi regulasi, nanti juga ada bantuan permodalan. Nah, kita juga yang capacity building, melakukan kelas online kreatif. Ini adalah salah satu shifting gitu ya, ketika memang pariwisata yang paling terdampak dan akan lama recovery-nya, dan ketika pariwisata terdampak, itu bukan hanya pariwisatanya saja, tapi yang indirect-nya. Misalnya, ketika pariwisata terdampak ya kan nggak boleh ada pergerakan, PSBB, stop semua, hotel tutup. Ketika hotel itu nggak bicara hotel aja, tapi supplier hotel, penjual bunganya, petani yang dropping sayur, kemudian peternak. Jadi memang dampaknya pariwisata itu begitu panjang. Nah, ini adalah salah satu program yang kita memilih pesertanya gitu ya, di 130 dari 433 total pendaftaran, kita open call gitu ya. Ini biasanya kita taruh di kemenparekraf.go.id, program-program yang bekerja sama dengan Astragrafia, itu bagaimana kita kalau mau alih profesi gitu ya. Nah, disinilah ada kelas-kelas online. Lanjut, situ tentang branding, tentang packaging gitu. Nah, ini yang saya bilang Indonesia Care itu menjadi hal yang penting untuk menunjukkan bahwa yang menjadi worry-nya orang itu kan sekarang gimana ya kalau saya ke situ sehat enggak? Ini loh, ada kok protokol kesehatannya gitu ya. Kita tidak bisa menyatakan atau tidak ada negara yang mengatakan saya bebas COVID. Australia aja nyatanya lockdown lagi, Melbourne. Tapi yang bisa kita katakan bahwa kita 100% menyiapkan diri, gitu loh. Tapi bukan bebas COVID, tapi menyiapkan diri, menyiapkan destinasi di saat menghadapi ini. Lanjut. Ya. Nah, sekarang saya mau share tentang video tentang Indonesia Care-nya nih. Saya sengaja nih mau minta tolong adik-adik untuk supaya nitip pesan nih, gitu loh ya. Terima kasih sebelumnya. Bentar ya, kita menunjukkan video Indonesia Care. Sorry ya jaringannya.
kasih Dika. Nah, sekarang ini mungkin yang lebih mulai mengerucut nih. Kalau ini tadi kan pesan sponsor ya, dari kita semua untuk viralkan tentang protokol kesehatan. Nah, kita sekarang bicara strategi pelaku aircraft nih, masa pandemi gimana nih? Ini tadi bicara aircraft ya, pelaku aircraft. Yang kita bilang harus menerapkan AADC. AADC itu, lanjut ya, A-nya adalah accept, ya. Memang kondisi ini harus segera kita terima, gitu ya. Lanjut. Karena memang kondisi ini bukan hanya dialami oleh produk lokal saja, ya semua. KFC aja tutup, lanjut ya. Kemudian UMKM tuh sampai 37.000 UMKM juga terdampak. Jadi memang pandemi ini betul-betul memukul semua sektor. Semua sektor pariwisata memang di ujung ya, karena once pariwisata tuh DNA-nya adalah bergerak. Ketika tidak boleh bergerak, ya sudah gitu ya. Tapi jangan kecil hati, karena selalu pasti ada jalan ya. Salah satunya mungkin berpindah ke sektor aircraft, kuliner itu juga aircraft. Lanjut. Jadi pelaku aircraft itu harus ada ADC, adapt, mengajak para pelaku untuk segera beradaptasi atas situasi dan kondisi yang sekarang ada. Nih kan contohnya KFC juga tutup 115 gerai gitu ya. Lanjut. Next. Nah, kita memang harus adapt ya para pelakunya untuk beradaptasi dengan situasi yang sekarang ada. Lanjut. AADC digital. Nah, ini dia nih. Sekalian nih saya mau nitip anak-anak muda regardless subjek yang dipilih di digital friendly ya, karena memang mendorong para pelaku usaha untuk segera melek digital dan memanfaatkan platform digital. Mengingat dalam kondisi seperti sekarang ini, platform digital itu menjadi platform pilihan utama bagi masyarakat umum. Ketika work from home, saya kerasa banget tuh, bola-balik orang datang, apa bang? Oh, rupanya anak-anak saya beli. Semuanya by online. Ya, dan makanan memang mostly. Jadi digital itu memang sesuatu yang kalian harus betul-betul friendly gitu ya. Cakep. Kalau zaman saya memang ya, kalau saya kan 1 tahun kelahiran ya sama Mas Moderator ya tapi beda keluarannya, pasti lebih jago digital. Saya kolonial bukan milenial gitu ya. Nah, kemudian harus kolaboratif ya, memang mendorong pelaku harus terus kreatif mencari solusi terbaik setelah berkolaborasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak. Karena kedua hal inilah yang menjadi kunci utama kesuksesan usaha kreatif. Ini bicara pelaku aircraft ya, siapa tahu kalian juga punya talent gitu di bidang itu, banyak opportunity ya. Tapi kembali loh, kolaboratif jangan lupa ya, harus go digital juga. Sekarang bagaimana pariwisata dan ekonomi kreatif sesungguhnya setelah pandemi ya? Kira-kira nih nanti nih sebelum pandemi gitu ya, orang tuh mikirnya ya biasa aja gitu, tapi setelah pandemi harus ada perubahan. Harus adaptasi dan kehidupan baru gitu ya. Nah, jadi memang perubahan mindset konsumen ini sudah berubah gitu. Jadi harus ada pendekatan yang baru. Kayak tadi saya bilang, salah satunya Indonesia Care itu diberlakukan karena memang ada perubahan mindset dari konsumen. Lanjut. Kemudian 4 consumer mega shift ya. Di tahap begini itu ada yang stay at home lifestyle ya, gaya hidupnya tinggal di rumah dengan aktivis working, living, playing, karena ada yang social distancing. Bahkan saya pun di rumah sekarang bikin kayak studio mini gitu karena banyaknya Zoom meeting. Yang tadinya nggak kepikir gitu kan. Jadi mulai berpikir harus ada corner yang memang untuk Zoom meeting gitu ya. Kemudian empathic society, sampai kita Indonesia pun gotong royongnya termasuk yang tertinggi gitu ya skornya, karena ternyata memang ada shifting gitu ya di saat begini. Kemudian go virtual dan bottom of pyramid, akhirnya ujung-ujungnya orang itu akan mendahulukan kebutuhan pokok yaitu makan, kesehatan dan keamanan jiwa raga. Ini berdasarkan Event Tour Knowledge 2020 riset. Lanjut. Sekarang perubahan mindset konsumen ya, konsumen hanya belanja hal-hal penting dan esensial. Jadi kalau kita mau mencoba bisnis, masuklah ke yang ini, tetapi mesti harus punya uniqueness. You don't have to be the best, but you have to be different, because being different is better than better. Jadi itu ya, harus punya uniqueness, harus punya unique selling proposition kalau mau berbisnis yang orang sudah banyak. Konsumen beralih ke solusi online dan digital untuk mengurangi kontak fisik dan sebagian besar masih beraktivitas di rumah. Konsumen akan memperhitungkan kebersihan, kesehatan, keamanan dari lingkungan. Hal-hal ini yang harus kita pegang gitu ya. Lanjut.
Nah, ini transformasi jual beli produk nih, bicara aircraft ya di masa adaptasi. Kalau kondisi normal ya udah begitu ada, ini sebetulnya lebih penjelasan yang tadi sih, bahwa ada kebiasaan baru sehingga produsen pun harus mampu bertransformasi. Lanjut. Nah, sekarang peluang karir nih bagian parekraf selama masa pandemi atau pasca pandemi ya, peluangnya bagaimana? Lanjut. Pariwisata gitu ya, pra pandemi, kemudian ekonomi kreatif ya, ujung-ujungnya proses adaptasi dan pemulihan sektor pariwisata itu membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan sektor ekonomi kreatif yang dinamis. Jadi kalau pariwisata memang lebih lama gitu ya, karena rentetannya itu ya, ini persoalan building trust, soal citra bagaimana destinasi ini. Tapi kalau aircraft itu lebih dinamis gitu ya. Jadi pelaku pariwisata dapat menjadi pelaku ekonomi kreatif sebagai alternatif sumber mata pencarian gitu ya. Contohnya Ivindo Bali. Ivindo Bali itu dia sebenarnya organisasi dari orang mungkin kalian mungkin tahunya IO ya. Jadi Professional Conference Organizer, tapi kan nggak ada meeting, nggak ada exhibition, nggak ada apa. Lalu dia creating gitu, membuat seminar-seminar webinar atau dia memfasilitasi training-training sifatnya online. Jadi memang dia betul-betul switch gitu. Bahkan ada yang berbisnis kuliner seperti itu. Lanjut. Nah, jadi peluang karirnya itu memang misalnya nih pemandu wisata, lalu perhotelan, penerbangan. Nah, ini kan sudah mulai diaktifkan kembali nih ya. Nah, tapi tetap kuncinya apa? Orang harus feel secure, harus feel nyaman. Protokol kesehatan. Jadi sekarang memang itu yang harus dikuatkan dulu gitu ya. Dan pelaku usaha yang mampu dengan konsisten dalam penerapan protokol tersebut memiliki peluang besar untuk bertahan dan berkembang hingga masa pandeminya berakhir. Itu mudah-mudahan segera para researcher pasti lagi kerja keras ya. Lanjut, segera berakhir nih. Nah, saya kira ini adalah contoh peluang karir ya dan ekonomi kreatif. Jadi kita punya namanya BIP ya, bantuan insentif pemerintah. Itu bisa diakses di www.kemenparekraf.go.id sampai 7 Agustus nih, bantuan permodalan. Nggak salah, karena ada deputi yang menangani. Lalu kalian-kalian yang punya talenta gitu, kita juga punya program-program online performance gitu ya. Kemudian juga mungkin mau jadi chef, ngajar. Nah, itu semua bisa melalui kemenparekraf.go.id untuk mendaftarkan, atau sesama alumni UNER nanti lewat timnya Prof. Eli bisa WA ke saya. Kemudian ini ada festival-festival, artinya semua peluang-peluang itu ada ya adik-adik sekalian. Jadi yang namanya selalu akan ada peluang di tengah-tengah bencana lah ya, cobaan. Jadi intinya poin utama yang saya ingin sampaikan bahwa jadi semua yang mengandalkan pergerakan, orang juga jadi bertumpu pada inspirasi lewat berbagai media digital. Jadi ingat ya, kuasai itu digital. Peluang terbesar sektor parekraf sekarang itu sangat mengandalkan digital. Ini contoh-contohnya ya. Kemudian membuka peluang bekerja di rumah gitu ya. Dan memaksa kita menjadi super kreatif memang kondisi ini dan bisa sustain untuk bertahan dengan menggali apa yang dibutuhkan orang di masa pandemi. Contoh aja, pakai masker. Itu kan nggak enak nih di kuping. Tapi langsung ada orang yang berbisnis jadi penghubung, tali penghubung. Ini adalah contoh-contoh peluang di tengah-tengah cobaan gitu, di tengah-tengah kondisi berat. Gitu. Jadi dari saya pikir coba lanjut. Saya kira ini sih yang terakhir ya. Dari mungkin kalau saya bacain kesimpulannya ya, sektor pariwisata merupakan sektor yang paling terdampak selama pandemi COVID-19 hingga berdampak pula terhadap tenaga kerja dan peluang karir ke depannya. Tugas saya selama ini selalu memasarkan ke luar negeri dan mungkin hampir tiap bulan saya tidak di Indonesia. Tapi sekarang saya tetap harus berpromosi dari sisi pariwisata supaya tetap menginspirasi wisatawan, tapi kami lakukan melalui digital. Bukan kami yang hadir di sana. Lalu kami reconnect juga dengan buyers di sana, misalnya let's say wholesaler misalnya di Prancis misalnya, Asia Voyage. Kami bukannya putus hubungan, tetap kami ingin mereka yang mempromosikan, tapi kami reconnect dengan mereka via online, via Zoom, via webinar, dan itu kita lakukan sehingga tiap sebulan 2 kali gitu selalu ada event yang untuk tetap kita engage dengan market. Memang itu harus dijaga kan ya, gimana pun juga gitu. Jadi ya cuman formatnya berbeda, yang offline menjadi online. Nah, pelaku pariwisata yang mampu menerapkan protokol kesehatan, tadi ya saya bilang ini yang akan sustain, kemudian peluang karir ekonomi kreatif cukup luas. Jadi peluang di ekonomi kreatif yang lebih dinamis ini bisa menjadi peluang bagi mereka yang sudah di pariwisata. Saya pikir itu, dan kembali ya, sektor aircraft yang berbasis digital
dapat dikatakan kurang terdampak pandemi nih kalau yang digital ya, karena sifatnya yang dinamis, maka kolaborasi antara subsektor tersebut dengan subsektor lainnya itu menjadi bagus. Misalnya kuliner dengan aplikasi musik gitu ya, atau pameran kuliner dengan aplikasi. Jadi orang bisa cukup dari sini. Kemudian musik atau pameran, bahkan pameran virtual kemarin desainer gitu, bisa pameran pakai virtual. Nah ini bisa dapat menjadi peluang kita ke depannya. Mungkin ini yang bisa memberikan inspirasi ya, tapi adik-adik kalau pengen tahu lebih jauh ya tentang Kemenparekraf, itu bisa dicek di www.kemenparekraf.go.id, kita di Facebook kita juga, di IG. Jadi artinya ada sosmed, kemudian kalau yang untuk mancanegara itu adalah www.indonesia.travel. Kalian juga bisa misalnya mau mengirimkan UGC ya, Usage Generated Content, kalau Anda di sebuah destinasi menemukan spot yang indah, Anda foto, Anda bisa posting juga di Indonesia.travel. Tapi tentunya dengan, bisa bahasa Indonesia, karena ada yang /ID. Itu ada 11 bahasa kita websitenya. Saya kira demikian, Mas Moderator. Mungkin nanti kita bisa tanya jawab. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.